Metode penelitian hukum. Topik ke-47 dari 70 topik. Kegunaan dan cara penulisan tinjauan pustaka, bagian ke-7. Untuk menjawab masalah penelitian, berikut ini contoh tinjauan pustaka, instrumen yuridis pemerintah bidang hak guna usaha. Perkebunan besar di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan negara Republik Indonesia yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut konsepsi welfare state. Sebagai negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum, penyelenggaraan usaha perkebunan di samping harus diorientasikan pada tujuan yang hendak dicapai, juga harus menjadikan hukum yang berlaku sebagai aturan penyelenggaraan perkebunan. Instrumen yuridis yang digunakan pemerintah sebagai landasan penyelenggaraan perkebunan meliputi a. Peraturan perundang-undangan. Menurut penjelasan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang juga mengikat umum. Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 3. Peraturan Pemerintah. 4. Peraturan Presiden. 5. Peraturan Daerah. Menurut Hans Kelsen, kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaidah hukum merupakan suatu sistem kaidah secara hierarki. Di dalam norma dasar, Grundnorm, terdapat dasar berlakunya semua kaidah yang berasal dari satu tata hukum. Dari Grundnorm itu hanya dapat dijabarkan berlakunya kaidah hukum dan bukan isinya. B. Ketetapan Tata Usaha Negara, KTUN. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketetapan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Pembuatan KTUN harus memenuhi persyaratan material dan formal agar keputusan tersebut menjadi sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan. Syarat-syarat material terdiri dari 1. Organ pemerintahan yang membuat ketetapan harus berwenang. 2. Ketetapan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis, seperti penipuan, paksaan atau suap, kesesatan. 3. Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan atau situasi tertentu. 4. Ketetapan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan lain, serta isi dan tujuan ketetapan itu harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. C. Peraturan kebijaksanaan. Menurut Philippus M. Hajon, peraturan kebijaksanaan pada hakikat merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Peraturan kebijaksanaan hanya berfungsi sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Secara praktis kewenangan diskresioner administrasi negara yang kemudian melahirkan peraturan kebijaksanaan mengandung dua aspek pokok. Pertama, kebebasan menafsirkan mengenai ruang lingkup wewenang yang dirumuskan dalam peraturan dasar wewenangnya, yaitu kebebasan menilai yang bersifat objektif. Kedua, kebebasan untuk menentukan sendiri dengan cara bagaimana dan kapan wewenang yang dimiliki administrasi itu dilaksanakan, yaitu kebebasan menilai yang bersifat subjektif. Menurut Indro Harto, pembuatan peraturan kebijaksanaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan itu. 2. Tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat. 3. Dipersiapkan dengan cermat. 4. Isi dari kebijaksanaan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturan tersebut. 5.
Tujuan dan dasar pertimbangan mengenai kebijaksanaan yang akan ditempuh harus jelas. 6. Harus memenuhi syarat kepastian hukum material. D. Rencana-rencana. Menurut Pedoman DKK, konsep perencanaan pemerintah dalam arti luas didefinisikan sebagai persiapan dan pelaksanaan yang sistematis dan terkoordinasi mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang didasarkan pada suatu rencana kerja yang terkait dengan tujuan dan cara pelaksanaannya. Perizinan. Menurut Syahran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Menurut Markus Lukman, dalam penerapannya kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat discretionary power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin. Izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Menurut Syahran Basah, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, prekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Menurut Prayudi Atmosudirjo, berkenaan dengan fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat. Menurut Suhino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif karena ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus, terlebih dahulu, dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan persyaratan dan prosedur dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut. Untuk menilai apakah instrumen yuridis yang digunakan pemerintah sudah mengacu pada asas fungsi sosial hak atas tanah digunakan indikator konsep validitas, kewajiban hukum dan sanksi. Instrumen yuridis, norma hukum, berkaitan dengan konsep kewajiban hukum dan sanksi. Eksistensi suatu kewajiban hukum tidak lain adalah validitas dari suatu norma hukum yang membuat suatu sanksi bergantung kepada lawan dari perbuatan yang merupakan kewajiban hukum tersebut. Kewajiban hukum bukan sesuatu yang terlepas dari norma hukum. Kewajiban hukum semata-mata merupakan norma hukum dalam hubungannya dengan individu yang perbuatannya dikenai sanksi di dalam norma hukum tersebut. Yang merupakan isi dari kewajiban hukum adalah perbuatan yang berlawanan dengan perbuatan yang sebagai delik merupakan kondisi pemberian sanksi tersebut. Kewajiban hukum adalah kewajiban untuk menghindari delik. Yang menjadi kewajiban si subjek adalah mematuhi norma. Dalam hal ilmu hukum dipahami sebagai ilmu tentang kaidah atau norma, hukum adalah suatu kaidah yang bersifat memaksa, dan apabila ada orang melanggar kaidah tersebut, maka ia diancam dengan sanksi yang tegas dan nyata. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Bahkan JBJM Ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Menurut Philippus M. Hajon, pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, ketika aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara. Menurut Pedoman DKK, dalam hukum administrasi negara, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, di mana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi tertentu, diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan norma tersebut melalui penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar norma hukum administrasi tersebut. J.J. Oostenbrink mengatakan bahwa sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, misalnya kekuasaan peradilan, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. Penerapan sanksi secara bersama-sama antara hukum administrasi dengan hukum lainnya dapat terjadi,
yakni kumulasi internal dan kumulasi eksternal. Kumulasi eksternal merupakan penerapan sanksi administrasi secara bersama-sama dengan sanksi lain seperti sanksi pidana atau sanksi perdata. Adapun kumulasi internal merupakan penerapan 2 atau lebih sanksi administrasi secara bersama-sama. Secara umum dikenal 4 macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengenaan uang paksa oleh pemerintah, pengenaan denda administrasi. Spekulan tanah berprinsip profit maximizing, artinya selalu berupaya untuk memastikan bahwa manfaat marginal benefit akan lebih besar atau setidaknya sama besar dengan marginal cost. Berdasarkan prinsip profit maximizing ini, spekulan tanah mengartikan perbuatan melanggar hukum sebagai perbandingan antara marginal benefit dengan marginal cost. Bila marginal benefit lebih besar dari marginal cost, maka hal ini bukan sebagai perbuatan melanggar hukum. Tetapi bila marginal benefit lebih kecil dari marginal cost, maka ini merupakan perbuatan melanggar hukum. Menurut Richard Posner, fungsi dasar dari hukum menurut perspektif ekonomi adalah merubah, mengendalikan, bahkan mempermainkan insentif melalui cost dengan meninggikan atau merendahkan. Makin tinggi cost, maka semakin berkurang pelanggaran hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih adanya HGU perkebunan terlantar karena keuntungan atau manfaat yang diperoleh spekulan tanah lebih besar daripada cost atau sanksi dari peraturan perundang-undangan HGU perkebunan terlantar. Untuk memudahkan dalam memahami kerangka teoritis tersebut di atas, disusun kerangka pemikiran sebagai berikut. Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum. Norma hukum berkaitan dengan konsep kewajiban hukum dan sanksi. Semua norma yang validitasnya dapat ditelusuri ke satu norma dasar yang sama membentuk suatu sistem norma atau suatu tatanan norma. Norma dasar yang menjadi sumber utama ini merupakan pengikat di antara semua norma-norma yang berbeda-beda yang membentuk suatu tatanan norma. Asas hukum merupakan jantungnya, peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti peraturan hukum harus bisa dikembalikan kepada asas tersebut. Dengan demikian, kewajiban pemegang HGU perkebunan dan sanksinya dalam instrumen yuridis pemerintah di Provinsi Jawa Tengah harus berpedoman pada asas fungsi sosial tersebut dalam UPA. Itulah materi topik ke-47 metode penelitian hukum untuk membantu pemahaman mahasiswa perguruan tinggi manapun di Indonesia dan masyarakat umum. Ratusan video tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel ini. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.